Mengampuni itu sendiri teman-teman, mengampuni itu artinya dia tanpa batas, enggak apa, enggak enggak hanya sekali 2 kali, tapi 3 kali, 4 kali, bahkan setiap hari kita belajar mengampuni ya. Oke, dalam ayatnya kita akan baca sama-sama dalam Matius 6 ayat 14 sampai dengan 15. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Oke, teman-teman ini sangat menarik kayak gini ya teman-teman. Mengampuni itu kadang-kadang memang bukan hal yang mudah, bukan hal yang easy untuk kita lakukan. Tapi itu kadang-kadang kita kayak, aduh aku mau mengampuni si ini kok apa ya, susah banget gitu loh. Nah, teman-teman dalam ayat ini Matius 6 ayat 14 sampai dengan 15 dia bilang seperti itu. Karena jikalau kita mengampuni kesalahan orang, maka Bapa kita yang di sorga akan mengampuni kita juga. Teman-teman, di sini kita diingatkan untuk mengampuni. Kenapa kalau kita nggak mengampuni, bagaimana Bapa kita yang di sorga juga tidak akan mengampuni kesalahan kita, teman-teman ya. Nah, teman-teman di sini diingatkan benar-benar keras banget gitu loh. Kita itu mesti belajar mempunyai hati yang mengampuni. Kalau kita nggak punya hati yang namanya mengampuni, bagaimana kita mau mengampuni kesalahan orang, teman-teman, gitu loh. Terutama kita mengampuni kepada diri kita sendiri dulu. Diri kita sendiri, baru kita mengampuni kesalahan orang lain, ya. Ada beberapa tips dari aku, ya. Maaf, sebelum ke tips ini, kebanyakan dari kita teman-temannya, kebanyakan dari kita itu kalau ditegur atau dinasehatin tentang mengampuni, itu merasa dipaksa. Kayak, aduh, sebenarnya gue tuh gak mau ampunin si ini nih, si A nih. Tapi gue tuh merasa terpaksa. Kenapa dipaksa? Mungkin dipaksa oleh kakak rohaninya, dipaksa oleh gurunya, dipaksa oleh orang tuanya untuk mengampuni. Gitu. Teman-teman, belajar mengampuni itu bukan karena dipaksa. Jangan kita belajar mengampuni itu jangan karena ada paksaan, tapi benar-benar dari hati kita yang rela buat Tuhan, teman-teman. Tuhan aja waktu di kayu salib dia bilang apa? Bapak, ampuni mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Teman-teman, tuh. Tuhan Yesus aja waktu di kayu salib, dia mengampuni loh teman-teman. Bagaimana dengan kita yang nggak bisa mengampuni teman-teman ya? Kalau kita ditegur atau dinasehatin, dikasih tahu, kamu ini mesti belajar mengampuni begini, 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 yang lakukan itu dengan segenap hati kita seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia, teman-teman gitu loh. Kebanyakan dari kita ya tanpa sadar kita itu merasa dipaksa, merasa terpaksa ya. Aku mau ingetin buat teman-teman, belajar mengampuni jangan karena paksaan, tapi dari hati kita yang paling terdalam banget. Untuk siapa? Untuk Tuhan. Lakukan segala sesuatu untuk Tuhan. Makanya kenapa dalam Kolose 3 ayat 23 ya, dia kan bilang seperti teman-teman, ini memang ayatnya nggak ada di slide, tapi memang sengaja ini tambahan dari aku sendiri teman-teman sebentar. Kolose 3 ayat 23 ya, dia bilang seperti ini. Kolose 3 ayat 23 ya. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Teman-temannya tuh. Ditegur ini sangat keras banget teman-teman ya. Perbuatlah segala sesuatu termasuk pengampunan, mengampuni. Itu perlu dari hati kita untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Ada beberapa tips dari aku. Tips yang pertama adalah mengampuni mengingat pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib ya. Melalui pengorbanan Tuhan Yesus, dia mati di atas kayu salib 2000 tahun yang lalu untuk kita. Untuk apa? Mengampuni dosa kita, teman-teman.
Ya mungkin kalau kita nonton Son of God, The Passion of the Christ, kalau kita melihat pakunya ditancapkan ke tangan, ke kaki Tuhan Yesus, itu tuh benar-benar sakitnya bukan main. Tapi apa, Tuhan Yesus dia melaksanakan tugas Bapaknya ya di surga untuk apa? Mati di atas kayu salib untuk menebus dosa kita semua, menembus dosa Aldo, mengampuni dosa Kak Hardy, Evelyn, Clara, Abed, Repa, Arin, dan semua teman-teman ya. Tuhan Yesus itu dia udah mati teman-teman. Jadi sekali salib 2000 tahun yang lalu. Oleh karena itu teman-teman, kalau kita mau belajar mengampuni, yang pertama ingat pengorbanan Tuhan Yesus. Kalau kita mulai ada dendam dalam hati kita, mulai perkatakan, mulai ingat, oh iya, mengingat pengorbanan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus aja udah mengampuni kita di atas kayu salib 2000 tahun yang lalu. Bagaimana dengan kita teman-teman? Apakah kita mau belajar mengampuni atau tidak? Tips yang kedua, kalau ada teman yang menyakiti hati kita, kita harus ampuni. Ya, memang teman-teman mempunyai hati mengampuni itu nggak mudah teman-teman. Itu sangat sulit banget teman-teman. Aku tahu banget karena aku pun pribadi itu udah pernah di posisi teman-teman. Bagaimana aku nggak bisa mengampunin karena hati aku udah kotor, hati aku udah penuh dengan dendam, hati aku udah penuh dengan kegelapan, sehingga apa, hati aku itu gelap, nggak bisa mengampuni teman-teman. Gitu loh. Oleh karena itu teman-teman, kalau ada teman, saudara, sahabat, kerabat, orang tua yang menyakiti hati kita, mari kita gerakkan hati kita, berdoa buat mereka, ampunin mereka, teman-teman. Siapapun itu, ya. Kalau pada malam hari kita diingatkan, kalau ada teman-teman yang hatinya merasa disakitin, yang merasa nggak bisa mengampunin, ayo teman-teman, lepasin pengampunan, lepasin segala sesuatu, ya. Jangan sampai hati kita dipenuhi oleh yang namanya kegelapan. Kegelapan oleh apa? Kebencian, kepahitan, kedengkian, iri hati, teman-teman. Ayo teman-teman, semua itu dibuang. Itu nggak akan ada gunanya teman-teman. Ya. Poin yang terakhir, ya. Nah, kalau kita simpan dendam dalam hati kita, itu menjadi sampah yang busuk teman-temannya. Ini kalau kita lihat gambar ini teman-teman, ya, ini adalah sampah. Ini bagaikan hati kita. Kalau kita apa? Kalau kita menyimpan dendam dalam hati kita, sehingga apa, hati kita kotor, simpan dendam, masuk lagi, simpan lagi, simpan lagi, simpan lagi, simpan lagi, dan simpan lagi. Seperti inilah gambar hati kita, hitam. Oleh karena apa? Oleh karena kita udah nyimpen banyak dendam, teman-teman. Bagaikan sampah yang busuk kita simpan dalam hati kita. Itulah kalau kita menyimpan dendam, teman-teman, ya. Oleh karena itu teman-teman, jangan sampai hati kita itu menyimpan yang namanya kedendaman. Kalau kita udah nyimpan dendam, teman-teman, itu sangat sulit sekali untuk apa ya, dilepaskan gitu loh. Nah, teman-teman, bagaimana kita mau melepasin pengampunan? Satu, kita mesti mengampuni mereka. Ya. Dua, doakan mereka. Pertanyaannya teman-teman, apakah kita mau mengampuni saudara kita yang sudah menyakiti hati kita? Ya. Apakah kita mau teman-teman mengampuni? Semua pertanyaan kembali ke diri kita masing-masing. Ya teman-teman ya. Itu yang pertama teman-teman ya. Apakah kita mau mengampuni saudara kita teman-teman? Siapapun itu. Kalau kita mengingat mereka, ya teman-teman, mungkin mereka yang udah menyakiti hati kita, mereka yang udah membuat kita sedih, membuat kita kesal, membuat kita nangis, membuat kita sakit hati.
dendam, apakah kita mau mengampuni mereka, teman-teman? Yang kedua, mau sampai kapan nyimpen dendam dalam hati? Mau sampai kapan balas-balasan, teman-teman? Banyak orang tuh gini, mereka dendam, iri, itu mereka melakukan apa? Dukun, pesugihan, kirim santet, sana sini, balas sana sini. Itu gak akan ada habis-habisnya, teman-teman. Kirim sana, kirim sini, bakar sana, bakar sini. Teman-teman, kalau kita nyimpen dendam, kita mau sampai kapan, teman-teman, balas-balasan mulu? Itu nggak akan ada habis-habisnya, teman-teman. Ya, kita mempunyai hati dendam, mau ada rasa ingin membalas, itu percuma, teman-teman. Ya, itu percuma banget. Karena apa? Itu tuh akan membuat kita stres, membuat kita capek, teman-teman ya. Sekarang teman-teman coba bayangin deh, kalau kita nyimpan dendam, kembalian tadi, teman-teman, ya. Ini gambar hati kita seperti teman-teman. Mau sampai kapan balas dendam, teman-teman? Kalau kita nggak mau punya hati seperti ini, ya jangan simpan dendam. Siapapun kalian hari ini yang merasa ketegur, merasa kayak, aduh ini kok gua banget ya, ini kok gua banget ya, gua lagi nyimpan dendam loh, ini kok tahu banget. Teman-teman, karena aku pun udah pernah ada di posisi kalian, gitu loh. Bagaimana waktu aku menyimpan dendam sehingga itu menjadi akar kepahitan, itu tuh nggak ada guna, teman-teman. Itu hanya membuat pikiran hati kita capek, teman-teman, bener capek hati, teman-teman ya. Nah, dan kembali pertanyaan tadi, teman-teman ya, mau sampai kapan kita nyimpen dendam, teman-teman? Mau sampai kapan balas-balasan? Ya, itu nggak akan ada gunanya. Nggak akan ada habis-habisnya. Misalkan si A berantem ya sama si B nih. Nih, A sama B nih. Si A ngirim yang jahat ke B. Si B balas. Nah, si A balas lagi, B balas lagi, A balas lagi, B balas lagi. Teman-teman, nggak akan ada habis-habisnya. Itu namanya kayak perang. Tahu kan perang? Kayak gitu, teman-teman. Mau sampai kapan? Teman-teman, mau sampai kapan seperti itu? Nggak akan ada gunanya kalau kita nyimpen dendam, terus balas-balesan, kirim santet, dukun, apapun itu. Mau sampai kapan, teman-teman? Yang ada adalah masalah nggak akan selesai. Masalah akan terus tambah bertubi-tubi lagi, dan lagi. Teman-teman, yuk hari ini kita diingatkan. Kita sama-sama belajar yang namanya mempunyai hati yang mengampuni, ya. Kalau kita baca dalam ceritanya siapa sih, aku tokonya lupa banget tuh, kan Tuhan Yesus kan bilang apa, mengampuni itu mesti berkali-kali, teman-teman, ya. Mengampuni itu berkali-kali, gak hanya sekali, gak hanya 2 kali, gak hanya 3 kali, tapi setiap hari terus belajar mengampuni. Kalau kita ketemu musuh yang kita benci, itu pasti kita kayak merasa, aduh gue pengen buang muka aja. No, teman-teman, jangan seperti itu. Ya, kalau kita mengingat kita punya saudara yang kita merasa benci, merasa dengki, teman-teman, ayo ajak mereka ngomong baik-baik, lepasin pengampunan, ya, supaya apa, teman-teman, masalah akan selesai, ya. Kalau kalian mempunyai akar kepahitan, mau sampai kapan, teman-teman? Nggak akan ada habis-habisnya, bener deh. Kalau mau gini, tipsnya ini, teman-teman ya, kalian ajak sahabat kalian ngomong baik-baik, ngomongin baik-baik. Kamu ada masalah apa sih sama aku? Yuk kita ngomongin baik-baik yuk. Aku mau memaafkan kamu nih, tapi sebelumnya kita ngomong baik-baik yuk. Itu kan cara yang enak, teman-teman. Kalau seperti itu, benar nggak sih? Ya kan? Ajak ngomong baik-baik. Hai teman, kamu gimana kabarnya? Gitu loh. Aku minta maaf ya yang soal kemarin. Mau nggak kita sama-sama mengampuni yuk? Kan tertulis kan dalam Alkitab tadi, ya, tertulis dalam Matius 6 ayat 14 sampai 15.
Karena jikalau kita mengampuni kesalahan orang, Bapa kita yang sorga akan mengampuni mereka juga. Tapi kalau kita tidak mengampuni mereka, Bapa kita yang sorga juga tidak akan mengampuni kesalahan kita, teman-temannya. Terakhir, teman-teman, kesimpulannya, yuk kita sama-sama belajar mengampuni. Belajar mengampuni, aku tahu, itu bukan proses yang gampang buat kalian. Memang sulit. Owen, sulit banget sih gue baru mengampuni. Yes, siapa yang bilang mudah. Mengampuni is not easy, teman-teman. Itu nggak gampang, butuh proses. Yang kedua, belajar mengampuni bukan karena dipaksa, tapi benar-benar dari hati kita untuk Tuhan, ya. Mengampuni dari hati kita untuk Tuhan Yesus, ya. Tuhan Yesus aja udah bisa mengampuni kita terlebih dahulu waktu di atas kayu salib. Kenapa kita nggak bisa mengampuni? Tuhan Yesus aja bisa mengampuni kita, saudara kita. Kenapa kita nggak bisa? Teman-teman, yuk semua kembali ke diri masing-masing. Apakah kita mau mengampuni mereka? Semua jawaban dari kalian. Coba kalian renungin deh. Kan tutup mata, bayangin. Tuhan Yesus udah rela mati di atas kayu salib 2000 tahun yang lalu. Dia udah mati buat kita. Sekarang kita yang mau nggak belajar mengampuni? Tuhan Yesus aja bisa, kenapa kita enggak? Ya, teman-teman. Oke, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa dalam surga, Bapa yang kami sapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu dalam kehidupan kami. Bapak terima kasih buat firman-Mu yang sungguh meneguhkan iman setiap kami. Kami diingatkan ya Tuhan untuk belajar mengampuni. Kami tahu Tuhan, belajar mengampuni bukan hal yang mudah, bukan hal yang gampang. Tapi kami mau sama-sama belajar ya Bapak, untuk mau mempunyai hati mengampuni. Karena Engkau terlebih dahulu mengampuni setiap kami. Ampunin kami ya Bapa, jikalau di hati kami masih ada keras hati, masih ada dendam, akar kepahitan. Aku minta dalam nama Tuhan Yesus, lepaskan setiap kami ya Tuhan. Tuhan, berikan kami hati yang baru untuk mau mengampuni ya Bapa. Proses setiap kami Bapa, hari demi hari, untuk mengampuni saudara, untuk mengampuni kerabat, untuk mengampuni adik kakak, mengampuni orang tua kami, siapapun mereka yang menyakiti hati kami. Bapa, berikan kami hati mengampuni, ya Tuhan. Kami tahu Bapa mengampuni bukan hal yang gampang buat kami. Tapi kami percaya Tuhan, bersama dengan Tuhan Yesus, tidak ada yang mustahil. Terima kasih ya Bapa. Tuhan, hamba-Mu selesai berbicara, tapi biarlah Roh Kudus, Engkau sendiri yang memeteraikan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Hamba-Mu selesai, tapi Roh Kudus Engkau belum selesai. Engkau terus Tuhan berbicara kepada setiap mereka. Pribadi lepas pribadi Bapa. Berkati setiap mereka dimanapun mereka berada. Terima kasih Bapa. Meteraikan firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa. Amin. Aku serahkan pada Abed. Halo, shalom, selamat malam. Haleluya. Puji Tuhan. Luar biasa hambanya. Ya, shalom juga. BTW, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Ya, thank you so much ya for opportunities to me ya, sehingga malam ini bisa bersaksi ya. Biarlah ya apa yang aku sampaikan bukan berasal dari mulut aku ya, tapi biarlah kesaksian yang akan aku berikan ini bisa memberkati kita semua ya. Pertama-tama aku nggak tahu mau ngomong apa lagi karena udah diwakilin Owen semua ya. Nggak tahu mau ngomong apa lagi.
Buat gini, buat yang belum kenal sama aku, perkenalkan aku Abed ya. Eh, Owen tahu aku siapa ya. So gini teman-teman, awal mula kisah ini ya dimulai dari tahun 2019, tepatnya tanggal 14 bulan Agustus ya, pukul 8 pagi. Ya, aku masih ingat banget. Itu peristiwa bersejarah ya. Bersejarah kenapa? Karena pertama aku baru masuk di sekolah itu ya, kalau orang kuliah bilangnya maba, ya mahasiswa baru, tapi sekolah bilangnya seba, siswa baru ya. Di situ aku bertemu dengan banyak teman. Salah satu temanku ini ya, ya sebut aja inisialnya T ya, namanya T ya. Si T ini orang itu luar biasa, marah-marah ya, ngegas mulu ya. Sampai suatu saat begini teman-teman, di dalam pelajaran bahasa Indonesia ya, saat itu sedang dibagikan hasil ulangan harian ya, ulangan harian sama gurunya, dan gurunya membacakan nilainya satu-satu gitu loh. Dibacain temen aku yang ini, si ini, si ini, si ini, sampai satu temanku inisialnya si L mendapatkan nilai yang di bawah KKM ya. Dan pada selayaknya teman satu kelas ya, kita dukung dong, bener kan? Kita dukung. Bro, belajar lagi yang giat ya, biar nilai lu bisa di atas. Nah, tapi si T ini nggak tahu kenapa ya, nggak tahu kesampet setan apa, aku juga nggak tahu ya. Tiba-tiba dia marah-marah, sambil teriak, "Woi, abe, jangan sombong lu," katanya. Waduh, aku yang ngeliatin begini, kesampet apaan ya anak? Apa kesampet setan apa? Udahlah ya, udahlah, udahlah. Terus disambung sama temennya si V ya. Iya, lu jangan sombong, mentang-mentang bagus katanya. Aku pikir lagi, lah perasaan apa ya, ngomong bener, kita support bener kan, iya kan, sama aja kayak temen kita lagi dapat hasil yang buruk, kita support, belajar lagi, kita dorong dia, ya bener kan. Tapi menurut dia, aku juga sombong, belagu, lah apaan gitu loh ya. Itu berlanjut sampai jam istirahat dia marah-marah nggak jelas ya, datangin meja aku, terus dia ngegebrak ya, aku yang digebrakin sama dia, gue lihat begini, apa dia sampai marah-marah. Ya udah aku berdiri aja, samperin dia, santai aja sambil ngadepin dia, biarin aja dia mau ngomong apa juga biarin. Kebun binatang keluar semua teman-teman, waduh, kebun binatang keluar semua, mulai dari A B terus sampai kata-kata yang gak berkenan itu, aduh Tuhan Tuhan, dalam arti obat nak ya, dia ngomong begitu sampai pelajarannya sampai pelajaran tuh pelajaran bahasa Indonesia itu kelar, sampai lanjut ke PKN ya, sampai lanjut lagi kemana gitu kan, sampai ketemu sama wakil kurikulum ya di sekolah gitu, dia nanya, kenapa kan nggak tahu tuh dia begini, aku ceritain dari awal. Oh ya udah, kamu masuk aja, nanti selesai di dalam kelas gitu kan. Nggak berselang lama, pas istirahat kedua, kakak kelasku datang. Dari 11 sampai 12 tuh ngerumunin kelas aku. Lah aku bingung. Ini gimana? Tahu dari siapa? Nyampe semuanya datang, terus dibubarin lah itu sama guru. Udah balik balik balik. Ya udah, yang kelasku masuk, mereka pada balik. Belajar biasa. Ya berjalannya waktu sampai minggu depannya ya. Wali kelasku ajak bicara. Mulai dari aku yang dipanggil, dia si T ini, terus temennya si V dipanggil, terus ditanya kenapa, apa sebabnya, kenapa bisa begini 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 gitu ya. Oh, aku tanya semua. Oh iya iya. Terus habis itu udah kamu balik ke kelas gitu. Habis pulang sekolah ini luar biasa. Tiba-tiba dia nanya, "Woi, Bet, lu kalau berani lu cowok kita berantem gitu loh. Kita berantem di gor." Loh, kok berantem? Aneh.
Oh ya udah, aku mah nggak kasih jawaban gitu kan. Karena kalau aku bilang, ayo, ayo berantem. Kalau aku kasih jawaban kagak mungkin kan. Nah, sampai aku tungguin di gor gitu kan. Kebetulan aku eskul juga di gor teman-teman. Jadi pas eskulnya di gor, diajakin berantemnya di gor. Wah, luar biasa. Aku tungguin. Mana nih anak katanya mau ngajak berantem, kok nggak datang ya. Terus pas aku pulang dari eskul itu, aku ketemu dia lagi ngomong berdua sama Kepsek. Wah, apa ini Tuhan? Gitu. Aku percaya bahwa Tuhan Yesus ya mengutus Kepsekku ini untuk ngajak ngobrol dia. Jadi dia nggak nyamperin aku di gor. Wah itu luar biasa. Kalau tanpa Tuhan nggak mungkin. Ya, aku yakin nggak mungkin itu bisa ketemu. Gitu loh. Wah, habis itu pas aku lihat dia lagi ngobrol, udahlah aku tinggal pulang aja lah. Ya, habis itu selesai. Masalah selesai kan. Ya, masalah selesai. Udah sampai 2 minggu udah selesai lah. Udah nggak pernah diungkit-ungkit lagi. Tapi suatu ketika ada intimidasi dalam diriku. Wah, bener-bener nih anak. Ya, aku juga ya kata-kata binatang juga keluar. Gitu loh. Dalam diri sendiri ya, nggak ngomelin orang. Wah, bener-bener anak ini. Parahnya aku pernah searching di Google mencari pembunuh bayaran. Waduh, nemu di Google pembunuh bayaran 500 juta. Aduh, mahal. Pikiran rencana kedua. Terus mau nyulik dia pakai obat bius, terus disekap. Boleh pikir-pikir. Wah, susah. Kalau udahlah, susah, nggak ada rencana. Ya, nggak ada rencana saat itu. Udahlah, kita biarin aja lah. Tapi hatiku masih apa ya? Penuh akar pahit, masih dendam. Lihat aja lu, ada kesempatan gue balas. Itu dalam hati, dendam sama dia. Wah, tapi suatu malam, ya, suatu malam pas lagi di jam tidur, aku lagi merenung gitu kan. Tiba-tiba Tuhan ingatkan dalam hatiku, Bet, sampai kapan kamu mau berantem sama dia? Kamu sudah kehilangan damai sejahtera kamu loh. Kamu sudah dipermainkan iblis loh melalui dia. Aku nyadar, iya juga ya. Buat apa sih gue berantem sama dia? Dan aku respon, Tuhan, aku mau hubungan pertemananku dipulihkan dengan dia. Aku mau tuh, tolong aku. Ya. Aku berdoain dia, doain dia. Sampai suatu malam, di acara duar, ya di Rayon 3, doa untuk adanya revival. Ya. Di situ WL-nya bilang, yuk kita berlutut, kita nangis, kita mengerang sama Tuhan. Kita doain satu nama yang ada dalam hati kamu, yang mau kamu doain. WL bilang gitu. Terus aku respon, aku doain dia. Tuhan, aku mau dipulihkan. Tuhan, aku mau semuanya dibuat clear, Tuhan. Aku nggak mau jadi dendam sama dia. Aku nggak mau kepahitan sama dia. Aku mau mengampuni dia. Aku berjanji, aku bertekad. Malam hari ini, aku akan mengampuni dia. Ya. Karena aku nyadar, udah lama ya, udah kehilangan damai sejahtera. Ini aku ngampunin dia, ya. Itu bulan November, teman-teman. Bayangin, dari Agustus tanggal 14, ya, September, Oktober, ya, November. Hampir 4 bulan berkutat dengan namanya sakit hati. Waduh, nggak sehat. 4 bulan. Ya, aku nggak tahu kalian bisa apa enggak tuh sakit hati 4 bulan sama orang tuh. Tapi aku mau gitu, aku rindu sama Tuhan. Aku ngerang sama Tuhan, aku mau disembuhkan, aku mau dipulihkan, aku mau mengampuni dia. Aku perkatakan dengan iman. Dan pas selesai, wow, luar biasa. Ya, luar biasa teman-teman. Hubungan aku sama dia, rasa sakit hati aku sama dia,
Ya selama ini aku pendam, aku mau bilang gue bunuh lu, gue hajar. Pas saat itu sakit hati, dendam, akar pahit. Aku boleh bersaksi itu hilang 100%, teman-teman. Hilang 100%. Aku boleh bersaksi itu hilang 100%. Wow. Luar biasa. Tuhan tuh luar biasa, teman-teman. Dan pada endingnya, hubungan Shalom. pertemanan aku sama dia jadi dipulihkan. Haleluya. Karena aku sadar di dalam Matius 18 ya, ayat 22 sampai yang ke-23 ya. Yesus berkata kepadanya, bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Wow, angka 7 di dalam tradisi Israel itu namanya kesempurnaan. Ya, jadi 7 kali 7 49. 49 kali 7 lagi. Kali 7 kali 7. Artinya apa? Kita mengampuni sampai sempurna. Kita mengampuni sampai clear. Itu akar pahit hilang. Kita mengampuni bukan karena kita terpaksa, tetapi kita berasal dari dalam hati kita. Ya, berasal dari kerinduan kita. Ya. Untuk apa hubungan kita sama yang lain dipulihkan. Dan pada endingnya sekarang tuh sama dia, udah dipulihkan, teman-teman. Haleluya. Hubungan aku sama dia sudah dinormalkan. Udah bisa bercanda bareng lagi. Wow, amazing. Haleluya. Aku percaya. Bukan karena kuat dan gagah, tapi karena Yesus Kristus. Ya, sekian. Terima kasih aku kembalikan kepada Owen. Semoga bisa memberkati kita semua dan bisa menguatkan ya. Kita mengampuni jangan karena terpaksa. Silakan Owen atau siapa yang hostnya. Amin. Thank you Owen buat sharing firman-Nya. Thank you juga buat Abed untuk kesaksiannya. Amin. Semoga berkati teman-teman semua ya. Kembali kita diingetin untuk mengampuni tanpa syarat. Karena terlebih dahulu Yesus mengampuni kita tanpa syarat. Dan begitu kan teman-teman. So, untuk teman-teman yang mungkin masih punya pergumulan yang sama, kita di-remind lagi kalau kita hari ini. So guys, semangat buat kita semua. Semangat dalam menghadapi pergumulan dan jangan pernah lari dari apa yang Tuhan tetapkan dan proses Tuhan untuk kita semua. So, selanjutnya ada pengumuman. Bisa minta tolong Kak Aldo, pengumuman hari ini ditampilkan di slide. Oke Bang, baik. Terima kasih. Ya, teman-teman, ini pengumuman kita malam hari ini. Setelah pengumuman nanti ada doa syafaat buat teman-teman yang rindu untuk doakan. Nanti bisa tulis di kolom chat untuk doa yang mau didoakan ya teman-teman. So, yang pertama, saya mau mengucapkan kami semua, mengucapkan selamat datang buat teman-teman yang baru pertama kali hadir, baik dalam grup maupun ibadah. Terima kasih untuk partisipasinya teman-teman, semoga betah dan setiap seminggu sekali di hari Kamis malam dengan jam yang sama, kami Barasit Community mengadakan ibadah online dan kiranya kehadiran teman-teman untuk semakin semangat lebih lagi mencari Tuhan dan bertumbuh bareng-bareng. Tuhan Yesus memberkati. Untuk pengumuman yang selanjutnya, next, Aldo. Ya, kembali terima kasih buat hambanya Kak Owen untuk sharing firman-Nya dan pelayanannya. Terima kasih juga untuk tema dan pembawaan sharing yang mungkin bisa menjadi reminder buat kita semua untuk saling mengampuni, untuk saling melepaskan segala akar kepahitan. Terima kasih buat Owen. Thank you. Next. Ya, terima kasih juga buat Abed. Sekali lagi terima kasih untuk kesaksiannya. Terima kasih untuk kesediaannya juga untuk gabung pada ibadah kita malam ini. Dan
Terima kasih juga udah jadi reminder buat kita semua untuk saling mengasihi dan mengampuni. Ya, thank you buat update juga tadi kesaksiannya. Tuhan Yesus memberkati. Next. Oke, teman-teman, ini pengumuman selanjutnya ya. Jadi minggu depan kita akan kembali ibadah online di hari Kamis ya di dalam Barasit Community dengan tema Victory over Anxiety. Kemenangan atas kekhawatiran, teman-teman. Yang akan bertugas adalah Cindy, ya, Kak Cindy Mamahit, di hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 jam 7 malam. So, see you guys untuk minggu depan. Next. Ya, ini ada kegiatan kita untuk memperingati kemerdekaan negara kita tercinta, ya, Indonesia Merdeka, ya, di hari Selasa, 17 Agustus 2021, jam 7 malam. Kita akan adakan nonton bersama film rohani yang berjudul The Remaining. Buat teman-teman yang belum pernah nonton, atau mungkin yang sudah nonton, silahkan gabung. Dan jangan lewatkan, kita akan banyak acara yang seru-seruan bareng. Kita bakalan ada giveaway juga, teman-teman. So, jangan sampai dilewatkan. Kalau perlu teman-teman catat tanggalnya. Follow Instagram kami juga di Barasit Community @barasit_. Teman-teman bisa cek lagi infonya tentang kegiatan-kegiatan yang akan Barasit laksanakan untuk ke depannya. So, jangan sampai kelewatan, catat tanggalnya. Kita sama-sama nonton untuk sekaligus beribadah memperingati kemerdekaan negara kita. Next, untuk pengumuman selanjutnya. Oke, sekali lagi terima kasih atas kehadirannya teman-teman semua di ibadah malam hari ini. Thank you. Sampai kita berjumpa di ibadah berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. So, untuk teman-teman yang mau rindu untuk didoakan, atau mungkin lagi sakit kah, mungkin lagi pergumulan kah, mungkin lagi merasakan apa yang rindu untuk kita semua doakan, bisa teman-teman tulis aja di kolom chat, nanti biar yang tugas doa syafaat mendoakan teman-teman semua. Mungkin itu aja pengumumannya, dan kita mau lanjut ke doa syafaat. Untuk yang bertugas silakan, Alida. Oke, teman-teman yang masih ingin didoakan, boleh banget chat di komen ya. Oke, aku mulai ya. Teman-teman semua, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu dari pagi hingga pada malam hari ini ya Bapak. Terima kasih karena kesempatan yang telah Tuhan berikan untuk kami semua, sehingga kami dapat mengikuti ibadah yang dipimpin, di-sharingkan oleh Kak Awan ya Tuhan, dan juga kesaksian dari Kak Abed. Terima kasih Tuhan, kiranya apa yang telah disampaikan oleh mereka dapat menjadi remah bagi kami semua, dan kami dapat menerapkannya dalam hidup kami ya Tuhan. Ajarilah kami agar kami dapat mengampuni orang-orang yang mungkin bersalah kepada kami ya Bapak. Kiranya Tuhan yang mau memberikan kekuatan bagi hati kami ya Tuhan, agar kami mau untuk melepaskan pengampunan bagi mereka dan tidak menyimpan akar kepahitan kepada siapapun ya Tuhan. Terima kasih juga Tuhan. Kami berdoa untuk Barasit Tuhan, kiranya Tuhan yang memberkati Barasit agar Barasit semakin bertumbuh lebih lagi ya Tuhan. Kiranya Guru Barasit juga dapat lebih menjangkau lagi banyak jiwa-jiwa baru, sehingga semakin banyak juga orang-orang yang mengenal Tuhan dan dapat bertumbuh di dalam Barasit ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk kami Randa Tuhan. Kami berdoa untuk abang kami Randa yang saat ini sedang positif COVID ya Tuhan. Tuhan yang memberikan kesembuhan ya Tuhan kepada kami Randa, kepada abang kami Randa, dan juga ya Tuhan yang memberikan kekuatan bagi keluarganya juga pada abangnya ya Tuhan untuk menghadapinya ya Bapak. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk Gracia yang Bapak Gembala dan Ibu Gembalanya saat ini sedang mengalami COVID-19 ya Bapak. Tuhan, kesembuhan ada di dalam tangan-Mu ya Bapak. Kiranya Tuhan yang memberikan kesembuhan kepada Ibu Gembala dan Bapak Gembala dari Gracia ya Bapak. Kami juga berdoa untuk Ko Aldo, untuk kesehatannya
berserta keluarganya ya Bapak. Tuhan yang memberikan kekuatan ia dalam menghadapi studinya juga ya Bapak. Kami juga berdoa sekiranya ia sekeluarga dapat terhindar dari segala macam penyakit ya Bapak. Kiranya apa yang ia makan, apa yang ia minum juga dapat memberikan kesehatan bagi tubuhnya ya. Kami juga berdoa untuk Hardi ya Tuhan, untuk kelancarannya dalam pekerjaan ya Tuhan. Saat ini ia sedang menunggu kabar untuk mulai bekerja. Kiranya Tuhan rencanamu yang indah terjadi dalam hidup Hardi ya Bapak. Berikanlah ia pekerjaan yang memang Tuhan sediakan hanya untuk Hardi ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus atas semua teman-teman yang telah hadir pada malam hari ini. Tuhan yang memberkati, kiranya mereka yang mengalami pergumulan, Tuhan yang menguatkan ya Tuhan. Biarkanlah mereka kami semua dapat berada di dalam lindungan-Mu selalu ya Bapak. Tuhan yang menjagai keluarga kami, Tuhan yang menjagai teman-teman kami, Tuhan yang melindungi semuanya ya Bapak. Begitupun juga kami berdoa untuk teman-teman yang mungkin saat ini sedang mengalami pergumulan apapun itu Tuhan, kiranya Bapa yang memberikan jalan bagi mereka ya Tuhan, agar mereka juga dapat berserah juga kepada Bapa, ajari mereka untuk berjalan di jalan-Mu yang benar ya Tuhan. Terima kasih Tuhan atas ibadah pada malam hari ini. Kami akan menutup ibadah pada malam hari ini. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Terima kasih Melinda buat